Suatu malam yang indah di awal bulan Desember, tepatnya tanggal 4 tahun 1884, bersama dengan penerangan lampu yang berjelaga, lahir seorang bayi perempuan mungil dari keluarga yang sudah ternama di Majalengka, Bandung, yang bernama Dewi Sartika. Anak perempuan tersebut tumbuh dengan baik. Setelah sekian tahun berlalu, Dewi Sartika, kini menjadi seorang remaja yang berumur 14 tahun. Dewi Sartika tak pernah pandang bulu dengan siapa ia berhadapan. Ia selalu memperlihatkan sikap dengan rasa. Ia benar-benar anak perempuan yang baik. Ia sangat gemar bermain peran dengan para temannya di sekitaran rumah, termasuk dengan anak dari pembantunya sendiri yang seumuran dengannya. Dewi Sartika sadar bahwa tidak semua anak perempuan sebayanya seberuntung dirinya, sebab dalam lingkungan pergaulannya itu tak ada seorang pun perempuan yang mengenyam pendidikan sama seperti dirinya yang merupakan seorang ningrat. Maka jika mereka telah berkumpul bersama, Dewi Sartika akan berperan menjadi seorang guru, dan anak perempuannya lainnya akan mendengarkan dengan seksama serta antusias. Ketika berumur 17 tahun, Dewi Sartika pindah ke Sunda untuk tinggal bersama paman yang sepeninggal sang ayah dan ibunya. Dengan berat hati, Dewi Sartika meninggalkan kampung halaman yang membesarkannya hingga kini. Bersama dengan rekannya, Nona Ningsih, ia belajar mengenai banyak hal yang tidak dapat dipelajari oleh perempuan kebanyakan. Ia menimba berbagai ilmu pengetahuan dari sang paman yang merupakan guru di sebuah sekolah tinggi kala itu. Dewi Sartika juga belajar dengan sang bibi, baik berajut, bernyanyi, berpuisi, serta menulis. Suatu hari, ketika asik bercengkrama di pendopo rumah sang paman, Dewi Sartika yang kini telah menginjak usia 22 tahun bercerita mengenai gagasannya pada sang paman dan ibunya. Dalam waktu luangnya, sembari menyiapkan beberapa hal untuk dibawa oleh pembantu, Dewi Sartika menyempatkan meluangkan waktu untuk mencurahkan segenap isi hatinya untuk para wanita kenakannya. Ia memberi judul "Kau Utama Istri" pada beberapa bab yang ia rangkai dari pengalamannya ketika remaja bersama 3 teman baiknya yang berangan-angan tentang berbicara bagi kaum perempuan di masa depan. Bandung, 16 Januari 1904. Dewi Sartika berhasil membangun sekolah Kau Utama Istri di Ponorogo. Ia mengajak para perempuan beramai-ramai untuk turut serta belajar mengenai pentingnya pendidikan. Ajakan itu membuat sebagian besar perempuan namun sebagian kecil lainnya acuh karena kurangnya pengetahuan yang mereka dapatkan. Hati Dewi Sartika terketuk ketika mendapat penolakan yang teramat sangat dari teman semasa kecilnya dulu. Rupanya, hentakan sapu yang dahulu menghantam hubungan masih terasa luka hingga kini, sampai-sampai ia tak mau memandang Dewi Sartika yang bersusah payah membujuknya untuk datang ke pendopo belajar bersama para perempuannya. Dewi Sartika terdiam di depan pintu dan merenung. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Banyak yang datang ke pendopo, namun banyak pula yang menolak untuk datang. Namun, Dewi Sartika tak kenal lelah untuk membujuk dan membagi ilmunya, memberikan pembekalan jiwa nasionalisme kepada perempuan. Suatu hari, pada penghujung masa pemerintahan Jepang yang kala itu melakukan patroli di Bandung, mencium bau nasionalis kental dari daerah di mana Dewi Sartika menanamkannya. Hingga suatu hari, Jepang berhasil menangkap Dewi Sartika yang hendak pulang dan membawanya ke pos keamanan Jepang. Karena Jepang merasa Dewi Sartika adalah suatu ancaman, maka dari itu ditembaklah Dewi Sartika hingga menembuskan nafas terakhir. Di tengah berakhirnya hembusan nafas itu, ia tetap harum di deretan patriot wanita yang tak gentar akan rasa takut. 11 September 1947, di kediaman sang anak Cineang, Tasikmalaya, ia dikebumikan bersama jutaan tangis haru wanita Bandung yang mengantarkannya. Tapi kisahnya tak akan pernah tergerus zaman yang menghantarkan kita perempuan yang kini merasakan apa itu pendidikan. Sekolahnya berkembang tidak hanya di Bandung,
tapi di sejumlah daerah. Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde Van Oranje Nassau di ulang tahun ke-35 Sekolah Kaum Tamestri sebagai penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan. Desember, tanggal 1 tahun 1966, beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.